Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa kembali setelah ada jeda sepekan atau 2 pekan ya. Kita tidak sempat untuk bertemu secara virtual. Teman-teman sekalian, kali ini sesi kita akan berbicara tentang mindfulness. Ini kan sebenarnya kata yang cukup populer ya. Populer. Sebenarnya dari abad 15 kata ini sudah sangat populer. Kemudian semakin populer itu di masanya ketika seorang profesor American psikologis, ya, seorang psikologis profesor di Amerika itu kembali mengangkat dan menulis buku tentang mindfulness, namanya John Kabat-Zinn itu. Dia kan akhirnya menceritakan bagaimana sebenarnya apa itu mindfulness dan bagaimana dia dan mengapa dia menjadi sesuatu yang terus-menerus menjadi sangat populer untuk diketahui oleh banyak orang. Nah, terjemahan singkatnya nanti ada beberapa itu yang saya kasih tadi ya, bisa ditampilkan supaya kita bisa jelaskan dulu mindfulness itu apa. Ya, mindfulness itu apa? Secara singkat adalah seperti judulnya, yaitu sadar penuh, hadir utuh. Itu secara simpelnya. Nah, pertanyaannya adalah, memang ada apa dengan kita harus punya kesadaran penuh dan juga hadir utuh? Nah, begini teman-teman sekalian. Yang pertama adalah bahwa era sekarang ini itu orang ramai membicarakan tentang distraksi, tingginya distraksi, tingginya yang mendistrak kehidupan kita. Artinya ada yang apa sih, kalau distraksi itu kan seperti memecah-mecah konsentrasi. Kira-kira seperti itu ya, memecah-mecah konsentrasi sehingga seseorang itu tidak fokus pada apa yang sedang dia perjuangkan atau yang sedang dia sedang melakukan sesuatu dan butuh nafas panjang, butuh konsistensi. Ya. Nah, sementara banyak sekali yang bisa mendistrak dia. Walaupun tanpa kesadaran itu, maka kita akan membiarkan lingkungan eksternal itu memperlakukan kita sedemikian semau-maunya gitu. Padahal awalnya adalah karena kita bersikap pasif terhadap apa yang datang pada diri kita. Bisa jadi karena memang kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya lagi terdistraksi oleh banyak hal. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama adalah bahwa era media sosial itu sangat memberikan efek yang cukup besar untuk mendistrak kita. Tapi bukan berarti ketika kita mengetahui fakta ini lalu kita menutup semua media sosial kita. Ya padahal kan eranya ini era dunia saya ya, dunia maya gitu. Dunianya saya, makanya perlu kebijaksanaan pada diri kita. Ini bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah bahwa penurunan attention, perhatian, inilah yang membuat orang kehilangan kreativitas, lalu kemudian lebih memilih untuk melakukan suatu proses imitatif, adaptasi. Jadi kehilangan atensi itu justru menurunkan kreativitas itu sendiri. Jadi ibaratnya, ini saya kasih contoh begini. Ada seorang pemotong kayu bertugas untuk memotong kayu, memotong kayu gitu ya, memotong kayu yang sehari-hari itu harus melakukan penebangan terhadap beberapa pohon gitu ya, untuk dijadikan untuk dijual atau diapakan gitu. Dia menghitung bahwa setiap hari dia harus melakukan segini banyak yang harus dia potong.
hari berganti hari dia merasakan bahwa kok saya semakin tidak mampu ya untuk mencapai seperti dulu-dulu ya. Lalu dia merasa bahwa mungkin saya sudah tua karena ini mungkin sudah pekerjaan yang sudah bertahun-tahun saya lakukan. Oke, dan dia mulai melihat bahwa oh memang karena usia saya sudah tua. Dia membuat satu konklusi sendiri bahwa ini disebabkan karena saya sudah tua. Dia terlupakan bahwa kapak yang dia punya itu tidak pernah lagi untuk dia asah. Sehingga dia butuh banyak energi untuk menebang satu pohon. Satu pohon pun itu membutuhkan banyak effort, banyak energi yang harus dikeluarkan. Sehingga dia merasa ada penurunan kapasitas. Sementara kan ketika kita mengeluarkan energi, itu kan tidak ada yang bisa menghitung berapa energi yang sudah kita lepaskan. Jadi boleh jadi energi yang dilepaskan itu sama banyak, bahkan mungkin lebih banyak. Tapi karena dia melihat hasil bahwa tebangannya itu semakin sedikit, dia mengatakan kapasitas dia berkurang. Nah, coba kita bayangkan itu terjadi dalam kehidupan kita, dan kita mulai merasa kok saya mulai stagnan ini, ada apa gitu kan, dan kita mulai melihat bahwa sepertinya saya kehilangan kapasitas saya mungkin kehilangan keterampilan saya. Lalu mulailah kita mengikuti kursus demi kursus, ya, ikut pelatihan skill 1, skill 2, dan skill seterusnya. Dan kita mulai menumpuk banyak sekali skill. Lalu apa yang terjadi setelah skill itu sudah semakin banyak? Ya. Ayo, skill itu sudah semakin banyak, toh ternyata kenapa tidak menjadi daya dobrak untuk kita menjadi sesuatu yang lebih produktif? Kenapa skill yang banyak ini membuat kita menjadi semakin inferior, kita semakin merasa bahwa kok saya sudah belajar ini, belajar itu, belajar ini, kok saya tidak perform. Itu kenapa gitu kan? Makanya semakin banyak skill yang saya kuasai, semakin saya merasa bahwa saya seperti biasa-biasa saja. Ya kan? Nah, kita kenapa mulai dari situ dulu? Karena akhirnya apa? Kita mulai membuat satu konklusi dalam kehidupan kita bahwa ketika kita kekurangan kapasitas, kita kekurangan kemampuan, maka jalan satu-satunya adalah menambah skill. Ya kan? Setelah kita nambah skill, kok tidak perform juga gitu ya, tidak seproduktif yang ini kan dibayangkan. Akhirnya kita mulai merasa ada kesia-siaan, ya, kita sudah mengeluarkan energi, kita mengeluarkan biaya, kita mengeluarkan waktu, gitu ya, mengorbankan banyak hal. Kok ini akhirnya apa? Dia bikin kesimpulan bahwa sepertinya pengorbanan yang banyak ini kan kok jadi sia-sia. Jadi konklusinya lebih menguat. Padahal awalnya adalah ketidakjelasan dari awal bahwa dia kira adalah kapasitasnya yang berkurang. Padahal kapaknya aja yang dia lupa untuk mengasahnya. Dia lupa mengasah kapaknya sendiri. Dia lupa mengasah dirinya sendiri. Dia melekatkan ya sesuatu itu hanya sekedar pada kemampuan tangan. Oke? Apa yang kita maksud dengan yang harus kita asah kalau kita berbicara tentang diri? Apa yang harus kita asah? Tentu tidak hanya sekedar fisik kita. Karena keterampilan fisik itu memang akan terekam di myelin kita, otot myelin kita, menebal dia ketika kita latihan. Makanya memang latihan itu tetap dibutuhkan. Tetapi ketika unsur-unsur intrinsik lainnya pun tidak dilatih, maka dia juga itu tumpul. Ketika akal kita tidak diasah pengetahuannya, tidak dipakai untuk menalar, maka dia akan tumpul. Tumpul bukan berarti dia tidak ada, dia ada, tapi fungsinya menurun. Oke, hati kita, kolbu kita, ya, tidak kita asah, maka dia pun akan tumpul. Dia akan tumpul. Tapi bukan berarti dia menjadi tidak ada. Dia ada, tapi menjadi resolusi rendah. Teman-teman kebayang ya kalau teman-teman mendesain itu kan
Anda pilih pixel itu kan menunjukkan resolution. Artinya apa? Ketajaman dia ketika di zoom in, zoom out itu kan jelas, gitu. Begitu juga yang namanya kejelasan, ya, kejelasan ketajaman yang ketajaman kemampuan yang kita punya. Sayangnya orang kadang lebih sibuk untuk melatih yang namanya skill, tapi skill lebih kepada skill otot, ya kan? Skill otot. Bukan berarti itu nggak boleh, itu boleh. Tapi jangan sampai kita abai bahwa ada sesuatu yang intrinsik dalam diri kita, yaitu pikiran dan hati kita pun harus diasah. Karena justru yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa itu karena menurunnya fungsi penalaran. Ya, akal itu adalah purifikasinya jiwa. Ketika dia dihantam informasi, kemudian tidak secepat kilat akal itu tidak langsung merekontekstualisasi informasi yang masuk, maka dia langsung dimasukkan ke memori kita, langsung masuk ke pusat emosi kita, masuk ke pusat memori kita, maka kita merekam suatu informasi bersamaan dengan konteksnya, dan konteksnya itu ternyata mengandung emosi negatif. Itu tersimpan satu paket. Nah, itu yang akhirnya dilakukan setiap waktu, setiap saat, karena fungsi penalaran tidak menyala, jarang dipakai, jarang dipanasi. Oke, jadi kenapa kita masuk ke mindfulness ini? Karena pada dasarnya langkah awal untuk menjadi sadar penuh, hadir utuh, itu kita harus menyalakan dulu penalaran, karena penalaran itu tangga spiritual kita, tangga kita untuk bisa lebih anteng, gitu. Anteng. Nah, apa itu mindfulness? Mungkin teman-teman bisa tampilkan ada mungkin gambar gitu yang bisa ditampilkan. Itu kata John, siapa tadi namanya? Siapa? John Kabat, ya. John Kabat-Zinn. Nah, bahwa dia katakan bahwa mindfulness itu mengandung 3 hal, gitu ya. Yang pertama adalah paying attention of purpose. Memberikan perhatian. Jadi kata kuncinya adalah atensi, kemampuan untuk atensi. Jadi orang dulu punya atensi. Atensi itu kemampuan untuk memperhatikan sesuatu. Atensi kan bahasa Indonesia, ya. Jadi attention. Jadi dia itu bisa memperhatikan fokus memperhatikan, dia bisa penuh dalam memperhatikan. Misalnya kayak gini. Jadi mindfulness itu bisa didapatkan ketika dia mencakup 3 hal. Yang pertama, kalau disebutkan oleh siapa tadi, John Kabat, itu yang pertama adalah dia mampu memberikan perhatian secara sengaja. Kadang kan kita melihat, kita mendengar, tapi nggak sengaja. Oke, sementara yang namanya attention itu dia sengaja memang memperhatikan. Satu. Jadi mindfulness itu didapatkan dari proses memperhatikan secara sengaja. Sengaja memang betul-betul niat, gitu. Kalau sengaja kan berarti berniat. Berarti apa? Intention. Atensi yang mengandung intensi. Atensi itu perhatian, intensi itu niat. Oke? Jadi atensi yang mengandung intensi. Yang kedua adalah bahwa kata John Kabat juga adalah bahwa atensi in the present moment. Jadi dia memberikan perhatian pada saat itu, sesuai momen itu. Pada saat ini, mungkin kalau bahasa saya melihat Anda itu saat itu, saya sengaja memperhatikan saat itu. Jadi yang pertama saya niat memperhatikan, yang kedua adalah saya memperhatikan, saya hadir, ya. Kalau present kan berarti sekarang, gitu. Saya lihat apa yang terjadi sekarang. Saya ada di situ, ya. Jadi present kan berartinya apa? Bukan past, bukan future. Oke? Jadi saya gini, ini contoh ya. Misalnya gini ya, saya minum begini ya. Ya. Ketika saya menghirup, meneguk meneguk sekali, gitu.
ketika Anda tidak present moment, ya, Anda hanya melewatkan air atau melewatkan minuman, itu tanpa merasakan kenikmatannya. Tidak ada keindahan yang Anda rasakan. Lewat saja. Dan berapa kali ketika kita minum itu tidak terasa, kita tahu kita haus, tapi ketika kita minum kita tidak menikmati kenikmatan gitu, tidak ada kenikmatan yang kita rasa itu. Nah, gitu deh, kayak gitu. Jadi kita kehilangan present moment. Momen untuk hadir saat itu. Karena kita sambil minum melayang-layang pikirannya ke sana. Jadi kita tidak merasakan, kita di sini minum apa ya? Itu tadi kenapa ya? Kita kehilangan keindahan dari satu kondisi tersebut. Oke, dan ini kan coba Anda bayangkan makan sama orang, dia sambil bicara sambil pegang HP. Itu tidak present moment. Tidak mindfulness. Mindfulness itu hadir utuh. Sadar penuh, hadir utuh. Jadi ketika orang berbicara, coba teman-teman sekalian, ketika ada orang yang Anda temani berbicara dan dia mindfulness, Anda rasakan sendiri begitu betapa nikmatnya. Iya kan? Emang enak dikacangi. Kacang aja enggak suka dikacang-kacang kan? Ya. Tapi kebanyakan distraksi itu karena kita tidak kita juga akhirnya tanpa menyadari bahwa kita kehilangan momen by momen. Kita kehilangan momen dan momen. Jadi akhirnya apa? Kita ringkih. Ruh kita itu ringkih. Dia kehilangan. Jadi dia seperti robot. Yang tidak punya perasaan. Robot itu kan nggak punya perasaan. Dia melakukan pekerjaannya detail, akurat gitu ya. Cepat. Tapi dia tidak punya perasaan. Apa itu cepat? Apa maknanya? Gimana rasanya itu nggak ada. Mesin itu kan kerjanya begitu. Robot itu begini. Begitu dia. Jadi apakah Anda robot? Jadi fungsi rasa itu hilang karena dia minum, yang dipikirkan sendalnya, dia pikirkan apanya, dia tidak menikmati bahwa dia baru saja memasukkan satu teguk air dan dia kehilangan momen kenikmatan dari tegukan air. Oke? Jadi kehilangan, jadi perlu paying in the present moment. Oke, jadi memberikan atensi ya, atensi pada momen saat itu atau saat ini, sekarang. Nah, yang ketiga adalah tidak menjudge, non-judgmentally. Jadi tanpa menjudgmental. Jadi maksudnya gini, ketika ada sesuatu, jangan buru-buru menilai. Selesaikan penyaksian Anda. Selesaikan pengamatan Anda. Lihat dulu seluruhnya. Karena keutuhan keakuratan ya, kita mengambil suatu keputusan itu berdasarkan kemampuan kita untuk melihat secara komprehensif. Jadi jangan buru-buru untuk menjudgment sesuatu padahal informasinya terpotong. Seseorang yang punya intensitas mindfulness itu ya, kemampuan untuk itu, makanya dia akan betul-betul selaras dengan dia punya dua telinga, makanya telinganya itu lebih kuat mendengar dibanding mulutnya berbicara. Iya kan? Nah, gitu. Jadi dia mampu untuk mendengar lebih banyak dibanding bicara lebih banyak. Karena selaras bahwa fungsi fisiknya aja telinga dipakai dua telinganya ada dua, sementara mulutnya ada satu. Makanya kemampuan mendengarnya itu 2 kali lipat dibanding kemampuan berbicaranya. Nah, kalau kebalik, ya kan, kuat berbicara, tidak mampu mendengar. Ya, tidak sekuat ketika mendengar. Artinya apa? Terjadi kondensasi, tidak mampu lagi untuk mendengar lebih banyak dan buru-buru untuk memotong. Oke? Berburu untuk memotong. Akhirnya apa? Tidak komprehensif apa yang dia dapatkan. Nah, non-judgmentally itu kan sebenarnya bukan berarti bahwa kita menjadi apatis, bukan. Tapi kita membiarkan informasi itu selesai, kemudian karena kita sadar apa yang kita dengarkan, dari situlah akhirnya muncul satu keputusan.
Hanya menunda dulu untuk menilai sebelum selesai. Biarkan selesai. Oh, gitu. Karena kalau kita buru-buru memotong, itu informasinya kan sudah terdistorsi. Oke. Okay? Ya, jadi orang-orang yang mulai apa namanya bisa hadir, bisa menghadirkan rasa kesadaran penuh itu, dia akan secara itu kalau kita bawa pada suatu penelitian bahwa sangat mengurangi stres. Tapi kan bukan itu utamanya. Pada dasarnya itu hanya dampak. Itu dampak dari seringnya kita hadir, gitu. Kita hadir penuh, sadar utuh, gitu, sadar penuh, hadir utuh pada setiap momen. Kita lagi berbicara dengan siapa, kita oh iya atau oh iya gitu. Jadi yang mana? Sebentar dulu, saya selesaikan. Setelah itu kita bicara atau oke, kamu bicara, saya simpan dulu. Akhirnya kita apa? Kita setengah-setengah. Multitasking itu paling melelahkan bagi otak. Multitasking itu melelahkan. Karena pada dasarnya sifat otak itu tidak pernah multitasking. Walaupun kita sebenarnya lagi melakukan seolah-olah bersamaan, tapi sepersekian detik tidak ada yang betul-betul nempel sekaligus. Dia tetap ada jeda. Jadi ada penelitiannya itu teman-teman sekalian. Justru ketika kita terlalu sering multitasking, itu akhirnya ada delay setiap beberapa detik karena kita sempat hang. Ya, dan itu akhirnya mengacaukan fungsi penalaran kita sendiri karena kita yang coba kalau apa namanya alat listrik gitu, alat rumah tangga atau apa, Anda biarkan muatan-muatan besar itu masuk begitu. Ya, tidak ada apa sih istilahnya ya, pengatur tegangan. Nah, bisa meledak itu, koslet. Otak juga bisa koslet kalau dia apa namanya itu dibiarkan untuk merangkap banyak sekali sehingga yang bingung kan, kebingungan itu kan muncul, kebingungan yang kita namakan kebingungan itu akibat dari delay yang terjadi. Akhirnya dia delay. Ada penundaan yang terjadi di otak, itu yang kita namakan bingung. Tiba-tiba kita, pernah nggak teman-teman Anda tiba-tiba merasa hang, blank? Nah itu, karena apa? Multitasking, apa, ya gitu lah. Ya, pastilah pernah ini ya, pernah rasakan multitasking ya, biar nggak dicerita panjang lebar. Nah, jadi kita insya Allah kalau mulai untuk latihan, jadi penuhi syaratnya 3. Apa namanya, memberikan niat, ya, ada niat, diniatkan, makanya ini amalu biniat. Ya, sesungguhnya amal itu, kualitas amal itu tergantung dari kualitas niat, tergantung dari niatnya. Ya, makanya kalau niatnya baik, insya Allah dampaknya itu baik. Makanya ada kan yang kita lakukan itu lupa berniat. Jadi kita kehilangan momen pahalanya, kita kehilangan momen manfaatnya karena niatnya terlupa. Kenapa dengan niat? Niat itu tanpa kita sadari adalah self talk kita. Kita berbicara sendiri dengan sistem saraf tubuh kita. Ingat nggak teman-teman, mengapa kita puasa itu disuruh berniat? Supaya ini lebih jelas anunya ya. Kan orang itu suka bukti ya. Coba Anda tidak berniat dan Anda menahan lapar seharian, Anda loyo sekali. Karena apa? Tidak ada perintah ke sistem saraf tubuh untuk melakukan demikian. Jadi niat itu adalah, memang niat itu tidak mesti harus diucap bersuara, tapi pada dasarnya ketika kita berbicara pada diri kita sendiri yang kita namakan berniat, itu kita berbicara pada sistem saraf tubuh kita. Dia mendukung kita mau lakukan apa. Oh ya, saya berniat gini. Jadi sistem saraf itu ngikut, dia menyesuaikan, ya kan? Menyesuaikan dari jam segini dikeluarkan dulu ini dan seterusnya. Kan teman-teman nanti bisa kok baca banyak artikel itu tentang puasa. Pada dasarnya adalah betapa niat itu sesuatu yang sangat menentukan. Ya, hanya menjadi apa ya? Harusnya kan kita menjadi penasaran kok dia dijadikan bahkan menjadi hafalan hadis pertama gitu ya. Ya kan?
Karena pentingnya niat, karena niat itu adalah intensi yang menjadi software dari atensi, atau intensi itu adalah esensi daripada atensi, sesuatu yang lebih esensial. Karena perhatian itu tanpa perhatian, dia tidak akan menjadi perhatian kalau isinya bukan niat, bukan perhatian namanya, memandang tapi memandang kosong. Makanya boleh jadi semua orang mendengar, tapi tidak semua orang bisa meresapi. Oke? Mendengar itu berbeda dengan meresapi. Apa buktinya? Oke? Ketika kita mendengar, kita kan banyak tuh mendengar ceramah kiri, ceramah kanan gitu kan? Banyak sekali ceramah, dan itu isinya ceramah bagus-bagus. Nah, pertanyaannya, seberapa besar itu berpengaruh pada diri kita? Padahal dia semuanya hal yang positif. Yang membuat dia berpengaruh adalah ketika kita menyerap apa yang disampaikan. Nah, menyerap sesuatu itu hanya bisa terserap, sesuatu yang kita dengarkan itu tidak hanya sekedar mendengar, ketika kita mempraktekkan atau memperagakan mindfulness. Iya, Anda berniat mau mendengar pertama, yang kedua Anda hadir utuh ketika mendengar, dan yang ketiga Anda tidak terinterupsi oleh pikiran sendiri untuk bersegera menjudgment sesuatu. Itu. Nah, itu tidak akan melelahkan kita, biar mendengar banyak sekali itu tidak akan melelahkan kita. Karena apa? Kita hadir di situ, kita terlibat di situ, kita terserap di situ, sehingga semua yang adanya informasi itu kita langsung bisa menangkap nanti secara komprehensif, barulah kita punya konklusi setelah utuh kita dengar. Nah, itu kira-kira teman-teman sekalian. Mindfulness juga insya Allah bisa mengurangi depresi, ya, mengurangi depresi, meningkatkan produktivitas. Karena kan orang-orang itu gini, kebanyakan orang itu sibuk tapi tidak produktif. Kebanyakan, di sini nggak ada, di sini produktif. Oke, kebanyakan orang-orang itu sibuk tapi tidak produktif. Bagaimana membedakan sibuk dengan produktif? Produktif itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak dia bikin aktivitas, tapi seberapa besar akhirnya dia menghasilkan satu karya atau menghasilkan sesuatu yang punya nilai kemanfaatan. Dia punya kemanfaatan. Jadi seberapa besar dia bisa memberikan manfaat, itu adalah produktif. Sibuk kan gini, kenapa sih ada orang sibuk gitu? Sibuk itu dia dikejar pada sesuatu. Makanya sibuk itu dia punya nanti pasangannya sibuk adalah mager. Jadi orang yang sibuk itu sesekali tiba-tiba mager sangat. Iya kan? Tiba-tiba mager, tiba-tiba sibuk. Makanya sibuk itu sebenarnya adalah mager yang tersembunyi. Dia sibuk karena nanti melakukan sesuatu kalau tekanannya itu tinggi. Makanya dia menjadi sibuk. Dan ketika sudah selesai pekerjaannya, dia menjadi malas. Padahal orang produktif itu kalau tidak lagi mengerjakan itu, dia mengerjakan yang lain. Namun pekerjaan A, B, C, dan D itu semuanya jauh dari tekanan batin. Oke. Ya, mungkin itu dulu ya teman-teman sekalian. Silakan kalau ada yang kita diskusi lah. Baik, terima kasih Mbak Maya atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat ya teman-teman mengenai mindfulness agar teman-teman tuh nggak multitasking gitu. Oke, silakan bagi teman-teman inspirasi malam yang hendak bertanya bisa mengetikkan di kolom chat ya atau on mic langsung dengan cara mengetikkan izin bertanya terlebih dahulu. Nanti saya persilakan. Silakan. Silakan, ini ada Anissa. Oke, silakan Kak Anissa. Suara saya kedengaran, Kak?
terdengar Ya, jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ada pertanyaan untuk kakak. Kan tadi kita jelaskan itu mindfulness. Ada 3 tahapannya. Kalau ketiga ini sudah kita lakukan, maka pikiran kita akan tenang. Yang pertama itu kita harus dengar dulu, hadir utuh, sadar penuh. Terus tidak terburu-buru memotong pembicaraan. Intinya gitu kan ya Kak, yang poin ketiga. Terus misalkan seperti ini, kan kita sebagai manusia adalah orang yang sangat tidak kita sukai. Lihat wajahnya saja itu kita sudah berpaling, apalagi mendengar suaranya. Kita itu apa ya, tergambar jelas di wajahnya kita bahwa kita tidak suka saat dia berbicara. Jadi raut wajah kita itu sudah ilfil, mungkin gini ya, ilfil kayak kenapa sih nih orang ngomong sama saya gitu. Jadi bagaimana kita memfokuskan perhatian kita kepada seseorang yang pertama tidak kita sukai, terus yang kedua orang yang menyebalkan sama kita, terus yang ketiga orang yang begitulah Kak. Ya, jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Sekian. Ya. Oke. Seandainya itu orang adalah saya mau bilang gini, salah gue apa? Oke. Ya, pertama teman-teman sekalian, ketika kita terserap pada satu emosi negatif, kita menjadi kehilangan kemampuan untuk membedakan ya antara kelakuan dengan orang, antara sosok dengan peran. Oke, ingat nggak hadis tentang kalau kamu cinta jangan berlebihan, kalau kamu benci jangan berlebihan. Maksudnya apa? Kebencian dan cinta itu tidak bukan sesuatu yang tiba-tiba fix. Oke. Tidak fix dia, tidak fix. Dia itu mengalami fluktuasi. Oke? Nah, jadi kalau benci jangan benci. Maaf ya, saya merasa lucu. Jadi gini, kenapa sih ya kita bisa benci amat sama sesuatu? Itu kan karena apa? Ketika sesuatu itu terjadi, ada momen di masa lalu, ya, itu ngangkut semua satu paket, dia langsung masuk ke dalam memori kita. Jadi mukanya pun kita nggak mau lihat, oke? Seolah-olah kita menjadi fix bahwa apapun yang kamu lakukan semuanya buruk di hadapan saya. Oke? Itu kan kalimat yang self-talk kita. Pertanyaannya, pertanyaan nalarnya, pertanyaan logikanya. Kalau saya punya self-talk begitu, apapun yang kamu lakukan, semua yang kamu lakukan itu tetap buruk di hadapan saya. Itu benar apa salah? Iya benar Kak. Benar itu? Iya. Jadi benar. Apapun yang dia lakukan, dia akan selalu melakukan suatu kesalahan. Apa itu masuk akal? Ada orang yang akan selalu salah, tidak pernah ada benarnya. Nggak masuk akal, tapi gini Kak, walaupun kan kita sebagai manusia kadang anggapnya gini, apa ya, nggak suka aja gitu gara-gara yang masalah. Oke. Bentar ya Kak, sebentar. 2 menit, saya tinggal bentar dulu. Oke. Jadi gini teman-teman sekalian ya. Jadi saya katakan tadi bahwa informasi yang tidak melalui penalaran yang baik, dia tersimpan bersama emosi negatifnya. Makanya dia akan memunculkan suatu self-talk, dan self-talk itu akan mengeneralisasi. Dia akan mendistorsi, dia akan menghapus. Jadi apa yang dia generalisasi, dia akan mengeneralkan. Artinya apa? Apa sih istilahnya ya? Menyamaratakan. Kalau menyamaratakan berarti dia akan kehilangan spesifikasi. Ya kan? Kalau dia menyamarkan, maka dia akan bias. Bias makna. Berarti dia kehilangan makna asli.
Oke, dan yang ketiga adalah delesi. Dia menghapus ada ketidaklengkapan di situ, maka dia kehilangan kelengkapannya. Sifat dari sesuatu yang negatif itu melakukan 3 hal tadi. Dia generalization, dia distortion, dengan deletion. Dan itu tidak perlu ilmu yang terlalu berat Anda belajar logika. Pada dasarnya kita sudah punya bawaan logika, itu sudah sudah bawaan. Anda tidak belajar ilmu logika pun Anda logis. Yang penting fungsi akalnya dipakai. Iya kan? Ketika tadi saya buat dia dalam satu kalimat, itu kan yang kritisi kan orangnya sendiri. Siapa tadi? Nisa. Nisa sendiri tadi sudah mulai meragukan ketika saya ungkapkan dalam satu kalimat. Apakah gitu, apapun yang kamu lakukan itu tidak akan pernah ada baik-baiknya. Ya kan? Tapi itulah self-talk yang tersimpan, akhirnya dimunculkan dalam satu sikap atau tindakan, kalau lihat kamu itu jengkel sekali, ilfil sekali, dan seterusnya. Jadi, belief sistemnya dia yang mendrive apanya? Mendrive behavior-nya. Behavior. Kemudian nanti membentuk tindakan, muncullah yang namanya event atau situasi atau peristiwa yang tidak kelihatan kan beliefnya. Dia tidak melihat bahwa ada keyakinan negatif yang dia simpan. Karena waktu dulu itu dia langsung masuk. Ketika kejadian traumatik itu terjadi, peristiwa adalah, biasanya kan kalau orang jengkel itu kan ada peristiwa traumatik. Nah, itu tidak melewati verifikasi penalaran, itu langsung masuk ke sistem emosi, di emosinya langsung tersimpan ke memori. Jadi dia masih mengangkut sampah emosional yang disimpan satu paket dengan wajahnya itu orang, kelakuannya itu orang. Jadi apapun tentang orang itu selalu digeneralisasi sebagai hal yang buruk. Makanya pertanyaan logikanya adalah, apakah tidak ada satupun kebaikan orang tersebut? Bagaimana saya mau tahu kebaikannya, Kakak? Sedangkan saya tidak bertampil sama dia, karena yang seperti Kakak kemarin coba bongkar memori, bongkar ingatan, bongkar rekaman masa lalu. Saya bongkar itu, tapi kenapa ya? Rasanya itu semakin tidak bisa menerima gitu, Kak. Terus Anda mengalami resistensi untuk melihat masa lalu. Iya, mungkin seperti itu. Jadi pada dasarnya sekalian, sifat egoistik itu mengaburkan sesuatu dan dia akan cepat membuatkan kita konklusi bahwa ketika sudah ada event, kita dikembalikan lagi ke event supaya kita tetap sakit. Pertanyaannya gini, mengapa orang itu menentukan sifat jiwamu? Kenapa event itu menentukan kebahagiaanmu? Artinya, tiba-tiba gara-gara orang itu bisa merusak seluruh hidupmu. Terus peran kesubjekan kita mana? Kok ada orang yang tiba-tiba bisa mengatur hidup kita tanpa kita sadar? Kita membiarkan peristiwa itu menghilangkan nilai dari kehidupan kita. Kok bisa? Kemana kita yang asli gitu? Kemana kita yang asli? Oke, ini ada pertanyaan kontemplatif ya. Iya kan? Kenapa kita mengizinkan itu belief system rekaman masa lalu itu mendrive kita? Kenapa kita membiarkan? Iya kan? Kenapa tiba-tiba kita harus kehilangan banyak nilai kebahagiaan hanya gara-gara ketika harus mengingat mukanya dan kita merasa sangat jengkel? Jadi kalau ada 2 orang jengkel itu kita sudah mau mati itu. Satu aja itu kita sudah sebelnya minta ampun kan? Jadi kalau bagaimana kalau dikelilingi semua orang yang menjengkelkan? Kita masih bisa mati berdiri kan? Dan itu kan menjadi lucu untuk kehidupan kita. Loh, kita ini kemana gitu? Jadi bukan berarti bahwa
apa yang dilakukan itu seseorang itu menjadi benar, ya. Bukan itu intinya. Intinya adalah ketika kejadian itu terjadi pada masa lampau, Anda terserap pada medan negatif dan Anda menyimpannya satu paket dengan emosi negatif. Persoalan kita adalah selamatkan jiwamu, emosi negatifnya rekontekstualisasi supaya kamu menjadi sehat. Oke? Karena tidak mungkin kamu pergi tikam orangnya. Tapi kalau Hampir, Kak. Iya kan? Itu bukan solusinya kan? Solusinya itu tidak ada dengan mengacak-acak orang lain. Meskipun sifat egoistik kita mengatakan gara-gara dia. Memang ego itu akan menyalahkan. Kalau dia tidak bisa menyalahkan orang lain, maka dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Karena memang dia maunya begitu. Padahal adalah kita hanya butuh langkah yang sangat mudah. Jadikan event untuk pintu masuk mengenali self-talk yang terekam pada belief system kita. Halo Kak Mbak Maya. Saya keluar ya tadi. Oh. Keluar. Iya ya. Mungkin karena kebanyakan bercanda kali ya, jadi keluar sendiri. Ya. Iya, silakan dilanjut Mbak. Kalau saya biasa tiba-tiba tertawa sendiri karena pada dasarnya saya pernah mengingat diri saya sekonyol itu. Saya sebenarnya sama sekali tidak berniat untuk menertawai masalah Anda, tapi saya mengingat pernah saya melakukan hal-hal yang konyol seperti itu. Tiba-tiba saya menyerahkan lingkungan mengobok-obok kehidupan saya hanya karena terkurung pernah diperlakukan A, B, dan C, dan saya membiarkan itulah yang berlaku. Jadi saya merasa situlah kekonyolan saya. Gitu. Jadi sebenarnya saya sama sekali tidak menertawai siapa tadi namanya? Nisa ya, Nisa. Saya menertawai diri saya sendiri. Enggak kok Kak, enggak, santai aja. Saya mengingat kekonyolan-kekonyolan itu. Jadi ketika kita jadi pada saat misalnya saya waktu kecil saya manjat-manjat, terus ada orang yang bilang orang dekat saya terus bilang begini, ini anak nakal sekali, gitu. Nakal sekali. Jadi saya mendapatkan satu definisi bahwa manjat-manjat, coret-coret dinding itu adalah perilaku nakal. Itu masuk dalam rekaman saya itu tanpa faktor kritis. Tidak ada critical faktor yang mengatakan bahwa itu nakal, tidak begitu definisinya. Dia langsung rekaman satu paket. Cuk. Jadi dia mengingat informasi pada saat itu sebagai sebuah data dengan konteks saat itu. Itu adalah rekaman. Langsung masuk ke bawah sadar saya. Nah, waktu berlalu, saya punya definisi itu sebenarnya. Itu menjadi definisi yang masuk dalam rekaman bawah sadar saya. Jadi ketika ada mungkin anak-anak manjat, saya bisa langsung mengeluarkan rekaman saya bahwa itu perilaku nakal. Oke? Nah, kalau rekaman itu saya tidak rekontekstualisasi, merubah kembali bahwa nakal itu tidak begitu, dan manjat-manjat itu tidak langsung bisa dicap nakal, maka saya akan terus-menerus memakai rekaman itu. Rekaman bahwa nakal itu bla 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 bla. Jadi rekontekstualisasi artinya mendefinisikan ulang, tapi kalau kita mau definisikan ulang, kita panggil ulang datanya. Misalnya ketika orang curhat, itu kan dia lagi mengeluarkan data. Data itulah kita susun menjadi, dia kan curhat itu kan pasti melalui proses bahasa ya, komunikasi itu kan pasti keluar bahasa. Bahasa itu kan, ketika bahasa itu sesuatu yang baik, bahasa yang utuh, maka gampang sekali dikritisi oleh nalar sendiri. Nah, ketika dia muncul secara emosional, itu kecil kemungkinan dia rasional. Itu lebih banyak irasional, pembenaran. Makanya dalam proses healing itu kita utuhkan dulu kalimatnya.
supaya dia melihat sendiri self talk yang barusan dia ungkapkan. Itu akan ketahuan selubungnya itu satu, dia mengeneralisasi, kedua dia mendistorsi, yang ketiga dia mendelesi. Dia melakukan itu. Dan ada ketidaksiapan ketika kita mau membersihkan diri kita. Kita akan mengalami resistensi. Pertama, misalnya kalau ini di tempat umum, kan ini kan ceritanya di publik. Misalnya kayak siapa tadi, Anissa itu kan bisa mengalami resistensi. Nggak nyaman, tiba-tiba harus ditanya kayak diinterogasi. Itu tiba-tiba egoistik kita itu akan memberontak. Dia akan menutupi, oh nggak enak ini, di bawah saya bisa buyar. Padahal kita hanya membutuhkan melihat sesuatu itu apa adanya. Apa adanya. Kan yang paling kita tidak siap adalah melihat keburukan kita, kan? Karena kita tidak siap melihat keburukan kita, maka keburukan itu terproyeksi keluar dengan apa? Mempertahankan kebencian, mempertahankan hal-hal buruk di eksternal kita. Ya tak? Itu yang akan terjadi. Makanya orang yang berbuat buruk di sana itu mengganggu kehidupan kita. Pada dasarnya, ya, dia itu kayak medan magnet. Kita itu medan magnet yang kuat. Kalau kita sering membersihkan diri kita, maka kita menarik sesuatu yang baik. Makanya sebenarnya ketika ada sesuatu itu terus-menerus menjengkelkan, itu sudah alarm. Segera bersihkan diri. Karena itu hanya alarm kenapa itu terus tertarik ke dalam hidup kita. Ya kan? Itu kan pelajaran. Orang itu bisa saja diutus langsung, ya, dan diberikan namanya si A, si B, itu untuk memberikan kita pelajaran bahwa ada hal yang harus tumbuh dalam diri kita. Dan kita mulai mengenali, coba teman-teman sekalian ya, kalau kita lebih kontemplatif ya, bagaimana Anda mengenali sesuatu yang curang kalau sama sekali Anda tidak pernah melihat peristiwa kecurangan atau mengalaminya. Bagaimana? Bagaimana Anda bisa tahu kalau berbohong itu menyakitkan, dibohongi itu menyakitkan, berbohong itu nggak bagus kalau akhirnya Anda tidak pernah sama sekali melihat bagaimana itu peristiwa kebohongan. Jadi sesuatu yang datang dari kita itu tiada lain untuk menumbuhkan kita sebenarnya, teman-teman sekalian. Hanya pesan-pesan ini itu tidak kita tangkap karena apa? Bising jiwa kita. Bising. Ini kan pesan-pesan yang terbungkus sesuatu yang terlanjur kita maknai sebagai buruk, gitu kan? Padahal dia punya sesuatu yang baik di dalamnya. Jadi ibaratnya adalah tombol di dalam kebaikan dalam diri kita pengen ditumbuhkan, potensi dalam diri kita mau ditumbuhkan dengan dihadirkan yang berlawanan daripada kebaikan yang ada dalam diri kita. Makanya itu sebenarnya alarm. Kalau kita tidak selesaikan, dia akan muncul di orang yang lain. Jadi apa? Kayak kutukan ya. Jadi kalau ada pesan-pesan, itu kan pesan tersembunyi. Kalau ada hal-hal itu berulang datang, itu kan sebenarnya sudah ketukan. Tadinya dia ngetuk-ngetuk pelan, sekarang dia mau dobrak saja. Dia mau dobrak saja. Itu artinya apa? Segera selesaikan. Ini adalah masalah kejiwaan Anda. Tolong segera selesaikan saya. Kalau tidak, dia akan mengambil hanya bentuk yang lain. Bisa jadi kan dia kasih alarm bahwa Anda lagi menyimpan rasa benci. Oke. Nanti karena rasa benci ini masih ada dirawat ya, bukan dirawat, bahkan tidak dikenali di keberadaannya karena hanya diproyeksikan bahwa enggak kok, itu hanya gara-gara kamu. Iya kan? Pembenarannya gitu kan? Tapi dia akan mengambil bentuk yang lain. Akan ada peristiwa yang lain lagi yang membuat kita tetap bisa membenci. Walaupun itu bukan manusia, benda pun kita bisa nanti benci. Itu akan berulang terus sampai nanti kita akhirnya kalau kita tidak aware gitu kan, tidak sadar juga, itu kan akhirnya kita baru terasa ketika dia sudah sangat pahit rasanya. Sudah tersiksa kita dengan perasaan membenci. Gitu. Barulah kita mau healing. Padahal itu alarm teman-teman sekalian. Gitu, Anissa. Itu sudah ada ininya. Nanti kalau ini kita bikin sesi privat aja, kita supaya nanti bisa lihat sendiri bagaimana caranya merekontekstualisasi rekaman
bawah sadar kita yang sebenarnya bukan proses hipnosis. Sadar. Anda yang lakukan sendiri. Kita cuma bantu saja. Anda yang aktif untuk mengkritisi pelekatan emosi negatif terhadap memori masa lalunya. Oke, begitu, Anissa? Iya Kak, satu lagi Kak. Jadi begini, misalkan kita tahu nanti kita ketemunya di sana. Terus kita sudah siapkan, oh nanti respon seperti ini saya akan berikan. Saya tidak akan bermimik wajah seperti ini. Saya akan merasa baik-baik saja. Tapi setelah di sana Kak itu berbeda. Atau kayak gimana ya? Kayak otomatis langsung keluar itu jengkelnya kayak bagaimana sih tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan di belakang. Pas kita bertemu, apa yang kita sampaikan kepada dia beda dengan rencana apa yang kita susun di belakang. Jadi itu seperti apa Kak? Jadi kayak sudah otomatis. Gini, ini bukan pekerjaan manipulatif. Anda kalau bikin tindakan saya mau susun begini-begini itu manipulasi. Itu manipulasi. Anda hanya pura-pura bahagia. Saya lagi tidak mengajak Anda manipulasi. Pura-pura senang padahal tidak senang, gitu kan? Makanya kenapa proses healing dulu, selesaikan dulu. Nanti lihat sendiri dampaknya. Kalimat itu sendiri yang akan terlontar sendiri sesuatu, cara pandang itu akan berubah dengan berubahnya sesuatu yang intrinsik di dalam diri kita karena kita sudah merekonstruksi. Jangan buru-buru untuk mengambil tindakan apapun. Kita tidak lagi mau mengacak-acak perilaku. Perilaku itu hanya suatu permukaan, tapi perilaku itu didrive oleh behavior itu didrive oleh belief system. Belief system itu didrive oleh kesadaran. Kalau kesadaran kita terjerembab pada rasa marah dan dendam misalnya, maka dia akan mendorong tetap perilaku itu. Ada perilaku yang akhirnya kita sikap atau perilaku yang kita tahan, kita tetap marah. Tapi hanya karena ada persoalan etis kita tidak jadi marah. Padahal marah. Karena apa? Kesadarannya masih di rasa benci. Jadi rasa bencinya dulu disublimasi, dilepaskan, dipasrahkan. Itu kan ada secara teknikal, praktikal nanti caranya. Jadi jangan buru-buru mau mengambil perilaku apa. Itu sama dengan memanipulasi diri sendiri. Itu namanya pura-pura baik. Kalau dalam bahasa agama ini adalah bentukan-bentukan sikap kita yang munafik. Kita lagi tidak mau menjadi manusia yang munafik. Kita kan kadang pura-pura bahagia, pura-pura senang, gitu kan? Pura-pura sudah tidak membenci. Padahal di dalamnya ada. Makanya di dalamnya itu yang direkonstruksi. Oke? Tidak usah ambil tindakan apapun dulu sebelum kita menyelesaikan sesuatu yang intrinsik. Jadi seharusnya bagaimana, Kak? Bagaimana cara dulu? Ambil waktu lah untuk privat. Saya jelas kita bongkar sendiri. Karena kalau dibongkar nanti ini pertama adalah sesuatu yang kontemplatif itu akan terdistraksi dengan sesuatu yang kalau di publik tiba-tiba ada yang kita tahan, tidak mau dibilang. Gitu kan? Karena ada dorongan untuk menutupi aib. Menutupi sesuatu karena itu aib nggak enak nanti didengar orang, saya malu dan sebagainya. Itu kan resisten namanya. Resisten. Kalau kita dua-duaan kan orang nggak dengar, iya kan? Iya betul. Dengar, ya Kak. Pasti kontemplatif. Nah semua orang itu kok hampir sebagian besar makhluk di muka bumi ini kan mengalami sakit jiwa. Hanya karena rame-rame kita sakit jiwa kita nggak merasa kita sakit jiwa. Iya betul. Masa ada semua aib, masa ada orang yang nggak ada aib. Ya, gitu. Terima kasih Kak. Keren, sangat membantu Kak. Semoga saya juga seperti Kakak ke depannya. Ya, amin. Sudah bisa gitu ya. Healing, self healing itu kan pada intinya gini. Self healing intinya ini siapa yang mau berenang itu kan kalau kita mau berenang atau mengambil satu skill tertentu tidak bisa diteorikan. Anda harus yang melakukan. Peran-peran kita itu hanya untuk mengantar dia mengerti. Setelah itu jalan sendiri. Nah, disitulah perbedaannya dengan pelajaran yang lain. Pelajaran yang lain adalah kita menumpuk pengetahuan, tapi kita tidak mengerti apa yang sudah kita tumpuk.
Self healing itu bagaimana caranya? Kita memang yang harus mengalami, kita yang nyebur di kolam, kita yang menggoyangkan kaki, tidak bisa diganti oleh orang lain. Untuk merubah, itu yang namanya merekontekstualisasi adalah pengalaman subjektif. Tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Oke? Oke Kak, terima kasih banyak. Sama. Ada? Oke, terima kasih kepada Kak Anissa. Semoga ini ya ada dampak positif lah yang bisa dirasakan setelah mengkonsultasikannya kepada Kak Maya dan bisa lebih privat ya Mbak Maya setelah ini. Kalau bisa. Ini ada yang nanya nih, siapa namanya? Nadia siapa? Nadia. Oke, dari Kak Nadia Prasiska, silakan open mic untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Maya, Kak Zalfa. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Kak Maya izin bertanya nih mengenai tadi kan ada pembahasan tentang multitasking gitu kan. Mungkin Nadia ini yang termasuk semuanya itu serba dikerjakan berbarengan. Sebenarnya nggak pingin berbarengan, pingin fokus gitu. Cuma entah karena sudah terbiasa. Mungkin seperti ini Nadia dengerin seminar dari kakak. Cuma di lain waktu Nadia masak, Nadia nyapu rumah gitu. Jadi pekerjaannya nggak fokus ke satu hal aja gitu. Jadi yang ingin Nadia tanyakan itu, Nadia sempat baca artikel bahwasanya multitasking ini memang berbahaya untuk otak gitu. Terutama ada yang mengatakan bahwasanya kalau keseringan multitasking, bahwasanya poin IQ itu akan turun 10 poin sendiri gitu, Kak. Jadi yang ingin Nadia tanyakan ke Kak Maya adalah bagaimana sih cara mengatasi supaya multitasking itu nggak jadi kebiasaan gitu, Kak. Jadi kalau sumpah mengerjain sesuatu tuh fokus ke satu hal, jangan yang lain diambil, yang lain diambil, yang lain diambil gitu, Kak. Itu aja sih, Kak. Mohon masukannya ya, Kak. Terima kasih. Gini, Nadia, gini ya. Jadi yang kan kalau kita kehilangan sebenarnya kemampuan untuk slow down gitu. Seni menikmati hidup, kita kehilangan kemampuan untuk menikmati gitu. Jadi ini kan kenapa kita bisa seperti itu kan kita merasa dikejar-kejar. Di mana perasaan dikejar-kejar itu? Di pikiran yang memberikan konklusi dari rekaman. Oke? Seolah-olah dia memberikan begini, kalau kamu tidak kerja ini, nanti kamu nggak lakukan ini. Ya kan? Ada ketakutan kan? Itu kan orang multitasking itu kan karena dia di-drive oleh kecemasan kan? Coba rasa-rasa ketika Anda multitasking. Anda lagi cemas kan? Periksa aja jantungnya, pasti lebih cepat dari biasanya. Akhirnya apa? Setelah itu stres. Karena apa? Dia diberikan informasi yang bertubi-tubi itu dalam satu waktu hingga dia tidak mampu memberikan makna dari setiap aktivitas. Akhirnya apa? Stres, tegang. Akhirnya setelah itu ya langsung mau istirahat gitu. Mau istirahat. Nah, bagaimana kalau pas tidak ada waktu istirahatnya? Ya tambah stres. Jadi memang harus pertama adalah kesiapan untuk mau menerima dulu diri kita yang apa adanya gitu. Kadang kan kita mematok sesuatu yang perfeksionis itu disebabkan karena bisa jadi bukan karena mau kita, tapi maunya lingkungan. Kita hidup tapi di-drive oleh lingkungan kita. Kita tidak kehilangan kebebasan diri kita sendiri sampai kita tidak mampu untuk menikmati hidup kita. Kita terlempar pada sebuah fakta bahwa kalau kamu tidak begini, orang tidak menghargai kamu. Kita lupa untuk menjadi diri sendiri. Kita harus jadi diri sendiri dulu, lalu membangun sesuatu aktivitas itu yang kita namakan mungkin rutinitas, tapi dia punya makna. Itu namanya kayak gerakan balik, kayak misalnya gini ya, ini kayak angka 6 gini. Ada gerakan balik di sini. Di sini adalah langkah mundur untuk menata kembali, mendapatkan kembali makna untuk melesat. Orang akan melihat kita seperti bergerak mundur, seperti orang yang mau melakukan lompat jauh, ya kan? Untuk mendapatkan lompatan lebih jauh, justru dia menarik diri mundur, baru kemudian lompat.
Ya kan? Ya, kalau kita mau mendapatkan lompatan-lompatan baru dalam kehidupan kita harus bersiap untuk terlihat mungkin seperti orang yang mundur, orang yang apa sih istilahnya? Seperti orang yang ya berbeda dari orang yang lain. Nah, hanya kan kita terlanjur untuk takut kalau tidak eksis, cemas. Kan apa sih yang dikejar orang sampai mau melakukan banyak hal dalam sekaligus dan dia tahu sendiri kalau dia akan stres. Apa itu? Eksistensi. Dia mengharapkan eksistensi sosial. Karena kalau tidak ada eksistensi sosial, ini nanti saya tidak berharga. Kalau saya tidak berharga, saya tidak terlihat, saya akan kehilangan makna dari hidup. Padahal pencarian makna tidak seperti itu. Makna itu justru ditentukan dari awal di dalam diri kita ditemukan. Sehingga kita tidak canggung untuk bertemu dengan orang yang wow, gitu, yang kita namakan wow, dan kita tidak merasa besar dengan ketemu dengan orang yang biasa-biasa saja. Kita bisa duduk di mana saja, ketika kita dikasih tempat yang lebih tinggi, kita biasa saja, kita lesehan sama orang lain pun kita biasa saja. Ya kan? Coba, itu kan sifat jiwa. Kalau kita merasakan kalau kita tidak dihormati, tidak di ini, kita langsung merasakan orang gini-gini. Artinya apa? Kita mulai melekatkan diri kita pada suatu citra. Kalau citra itu tidak saya adalah citra diri itu. Kalau citra itu tidak terpenuhi, saya kehilangan saya yang asli. Padahal enggak. Saya dan citra itu satu yang berbeda. Citra itu bisa nanti pergi, bisa lepas, bisa turun, bisa naik, terserah dia. Saya akan tetap utuh dalam kehidupan saya. Itu namanya kemelekatan. Melekat pada sesuatu. Hanya dia modelnya abstrak. Coba bayangkan citra itu ya. Itu kan abstrak. Penghormatan, sebagainya. Gitu. Kalau orang tidak permisi di kita itu, kita sudah jengkel sekali. Kalau kan biasa aja. Ya kalau orang melakukan itu tuh karena dia memahaminya itu tidak seperti memahami seperti saya. Ya kan? Tapi kenapa kita mudah sekali terganggu dengan yang lain gitu kan? Jadi pertama adalah ambil waktu untuk kembali melihat diri kita. Itu kan mindfulness bisa dipraktekkan. Ambil satu waktu atau begini aja. Sekarang ya teman-teman sekalian, kita praktek sedikit. Contohnya gini. Coba tarik nafas teman-teman dan rasakan sendiri. Itu berbeda dari tadi teman-teman bernafas dan tidak rasakan nafasnya. Dari tadi kita bernafas kan? Tapi tidak sama waktu Anda menarik dan merasakannya. Kemana rasa yang tadi? Dia kehilangan maknanya. Karena kita kehilangan maknanya, karena seolah-olah ya makna itu membuang-buang waktu kalau kita cari dahulu. Padahal apa yang membuang-buang? Waktu Anda tarik nafas sama dengan menarik nafas yang sebelum-sebelumnya, tapi Anda merasakan kenikmatannya. Sifat pikiran saja itu yang memberikan suatu konklusi dari data lama bahwa kalau Anda mengambil lagi makna atau Anda menyusun ulang atau Anda bertafakur sejenak itu akan membuang-buang waktu. Jangan lakukan sekarang, itu membuang-buang waktu. Oke? Gitu ya. Jadi nanti kita tata ulang. Pada intinya gini teman-teman sekalian. Pertama adalah gencarkan dulu self feeling. Nanti Anda rasakan sendiri bahwa Anda lebih tertata. Anda punya peran kesubjekan. Anda bisa hadir, sadar penuh untuk melakukan kenapa saya melakukan A dan kenapa saya tidak melakukan B. Ya kan? Kalau sekarang kan saya melakukan ini karena terdesak dengan sesuatu yang bersifat eksternal. Jadi tidak ada tidak ada keputusan yang muncul sendiri disadari bahwa saya punya freedom to choose. Saya punya kebebasan untuk memilih sehingga karena saya bebas memilih, maka saya pun memegang 100% tanggung jawab saya. Kalau saya memegang 100% tanggung jawab saya, maka tidak perlu ada yang saya salahkan ketika sesuatu itu terjadi tidak seperti bayangan saya. Saya menerima itu. Oke. Itu kira-kira siapa tadi Nadia? Selanjutnya ada tadi pertanyaan di kolom apa itu? Kolom komentar. Apa ya? Oh ya, ini ya Kak, waktu kita terbatas, tinggal beberapa menit lagi dari Kak Maya menghendaki ini
dari chat langsung atau yang sudah bertanya terlebih dahulu, izin bertanya ini. Jadi Kalau tinggal satu pertanyaan lagi. chat aja yang duluan teman-teman sekalian ya. Oke. Oke. Berarti urut Mungkin aja ya, Kak. usul aja ya teman-teman sekalian kalau memang ini bagus, mungkin silahkan bikin grup WA khusus untuk isinya ini. Jadi teman-teman kalau ada yang nanya itu pun di lain waktu saya bisa baca, gitu kan? Siapa tahu ada mau keluar di situ tapi karena berbatas waktu kita tidak sempat jawab. Boleh aja seperti itu. Baik, siap, Kak. Ini selanjutnya ada dari Kak Nona Fadila. Silakan kepada Kak Nona untuk bertanya. Oke. Ya, kasih. Nah, Ya, Assalamualaikum Kak Maya. Terima kasih untuk kesempatannya. oke. Ya, perkenalkan saya Nona Fadila, Kak. Saya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Oke, menarik Kak. Tadi terkait mindfulness. Nah, berbicara tentang mindfulness, ini pasti ya kembali ke diri masing-masing gitu ya. Tapi saat kita berbicara tentang kelompok atau tentang organisasi, tentu mindfulness ini menjadi hal yang sangat apik kalau jika dimiliki oleh setiap individunya. Ya, salah satunya mungkin ini bisa meminimalisir konflik seperti itu, Kak. Tapi berkaitan dengan mindfulness ini, Kak, kalau misalnya logikanya ya, kalau setiap tim dalam organisasi menerapkan ini, tentu akan terjadi sebuah keselarasan dalam bekerja gitu. Atau mungkin bisa menjadi sebuah alasan dia bisa berkontribusi aktif nih di sini seperti itu. Namun sepanjang perjalanan saya dalam lingkup organisasi, kenapa masih ada orang yang mungkin tiba-tiba dia berhenti, akhirnya dia kabur, dia pergi, akhirnya nggak ada kabar gitu. Saya tidak mengerti apakah dia menjadikan tempat ini, organisasi saya ibaratnya dengan tempat ini sebagai sebuah hanya kesibukan seperti tadi yang kayak Kak Maya katakan, karena dia sibuk, saat dia lelah ya udah dia pergi, atau dia benar-benar menjadikan ini sebagai wadah untuk dia produktif seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan Kak, apakah konsep mindfulness ini yang diterapkan dalam diri sendiri, yang juga nanti mungkin berpengaruh kepada kelompok, ini tidak bisa dijadikan sebagai outputnya, itu sebagai sebuah komitmen gitu untuk personilnya. Dan saat kita menghadapi orang yang seperti tadi yang saya ceritakan, itu bagaimana Kak sikap kita untuk menghadapi mereka? Apakah kita biarkan, oh ya sudah, itu kan itu karena prinsip dia, atau itu ya karena dia mungkin mindfulness-nya yang tidak terbangun secara utuh, ya udah itu terserah dia gitu. Jadi mungkin itu Kak pertanyaan saya. Terima kasih Kak. Ya, Insya Allah pertanyaannya. Jadi bagaimana kalau ya memang kalau semuanya orang sudah sampai pada kesadaran tinggi, Indonesia tidak akan seperti ini. Saya mau kasih tahu gitu. Kalau kesadarannya sudah memungkinkan pada suatu level yang lebih tinggi, Indonesia tidak akan seperti ini. Karena kita punya resource sumber daya yang memadai untuk membuat kita menjadi negara yang bisa mengademkan segala pertengkaran di muka bumi ini. Bisa, itu kita punya sumber daya yang sangat memadai. Hanya kan kita terkurung pada manusianya. Manusia ini mengalami stagnasi spiritual. Jadi kita terjebak pada suatu ritual, tapi ritual itu tidak membangkitkan spiritual, tidak serta-merta membangkitkan spiritual. Apa dia? Ya, jadi mindfulness ini kan cuma peristilahan dalam kalimat-kalimat pengembangan diri. Pada intinya adalah kita kehilangan kehusuan. Itu kan sebenarnya inti dari mindfulness itu. Bahwa mindfulness itu kan sebagai bentukan kenapa kita bisa punya kesadaran penuh, itu kan bahasa lain daripada khusyuk. Dan khusyuk itu dijadikan sebagai indikasi orang yang beruntung. Di surah Al-Mu'minun itu kan posisinya paling pertama. Kada falahal mu'minun itu kan paling pertama adalah orang yang sholatnya khushu'un. Ya kan? Khusyuk dia. Nah, makanya kalau kita dalami lebih jauh, khusyuk itu kan yang menghalangi kehusuan adalah satu penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu wahan. Bukan wahem ya, tapi wahan. Wahan itu satu paket. Cinta dunia dan takut mati. Oke? Ya, kita bedah ini ya, supaya apa? Kita tahu kenapa mindfulness ini tidak serta-merta ketika orang mendengarkan ceramahnya dia bisa menyerap. Karena kita strukturnya itu tidak
tidak dikenali. Tidak dikenali apa dia. Jadi yang menghalangi khusyuk itu muncul adalah wahan, cinta dunia dan takut mati. Maksudnya cinta dunia apa sih? Kemelekatan terhadap sesuatu yang fisikly, terkemelekatan sesuatu kepada materi. Kemelekatan itu kebayang ya kemelekatan. Kemelekatan itu misalnya gini, saya tempel ini perkat, dan perkat itu kuat dan saya kupas, itu sakit, itu kayak bulu-bulunya ketarik dan sebagainya. Jadi kemelekatan itu menyakitkan ketika dilepas. Makanya ketika kita kehilangan HP itu nangisnya kayak apa gitu kan misalnya, atau apa. Kenapa bisa begitu? Karena kita terlanjur melekat. Terlanjur melekati. Nah, itu kita bisa periksa sebesar apa kita sudah melekat dengan dunia ini. Ya kan? Melekat terhadap pasangan, melekat kepada anak-anak, ya. Padahal itu semuanya modelnya adalah titipan. Titipan itu adalah sarana untuk mendapatkan ad-dunya manra'atul akhirah, bahwa itu adalah modal untuk kamu berbekal. Ya kan? Modal untuk berbekal. Itu jalan pahala. Itu suatu saat saya bisa ambil, kata Allah. Itu suatu saat bisa saya ambil. Makanya kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa? Bahwa itu bukan milikmu, cuma saya pinjamkan sebagai sarana kamu mendapatkan sesuatu. Oke? Nah, kemudian cinta dunia dan takut mati. Coba kita bayangkan, kok kita takut mati sementara mati itu pasti datangnya dan tidak ada yang bisa menghindar. Kenapa orang bisa takut mati? Ayo jawab dulu. Supaya kita bongkar semua tokpil kita kenapa bisa takut mati. Jadi kalau gitu cari mati kan? Oh, bukan begitu juga. Apa tokpil, belief sistemnya orang yang takut mati? Kita bongkar. Kasih contoh dong. Ya, siapa tadi yang ini? Fadila. Ya, kasih contoh. Kenapa orang takut mati? Ya, karena dia terlalu cinta dengan dunianya dan mungkin dia tidak percaya dengan kematiannya. Oh, itu pasti. Takut mati bukan karena takut dosa. Jadi bisa jadi. Jadi takut dosa. Coba ya lihat ya, kita tracking gitu ya. Karena pada dasarnya kematian itu bukan untuk ditakuti. Tapi bukan karena kita tidak takuti, lalu kita mencarinya, bukan begitu, tapi mempersiapkannya. Kenapa takut ditakuti? Kenapa takut ditakuti? Kenapa mati ditakuti? Karena ya kita merasa bahwa kita penuh dosa dan Allah itu tidak maha pemaaf. Allah itu mut-mutan dalam memaafkan. Ayo, Allah itu seperti manusia yang mudi-mudian. Ini kayaknya persoalan kamu terlalu berat. Nanti ya dimaafkannya. Ayo. Jadi ketika kita salah persepsi, kita menganggap bahwa Tuhan itu seperti manusia modelnya yang mudi-mudian, yang menunda maaf, yang sebelnya lama. Ya, kita tanpa sadar kita mau bilang bahwa Allah itu tidak Ar-Rahman Ar-Rahim. Oke? Makanya kita menjadi takut mati karena kita banyak dosa dan kita merasa setiap kali kita berdoa kita meragukan bahwa Allah mengampuni. Kalau kita meragukan Allah mengampuni berarti kita meragukan Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita meragukan Allah mengampun, maka itulah yang terjadi. Makanya engkau aku seperti persangkaan hambaku. Kalau dia persepsikan aku buruk, maka buruk di kehidupannya. Kalau dia persepsikan baik-baik dalam kehidupannya. Jadi harusnya sesuatu yang kita rindukan, ya, rindu mati itu kan cuma sebagai prasyarat supaya apa? Bertemu dengan Allah. Bertemu maksudnya apa? Kembali ya, kan katanya kembali kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan, itu kembali. Itu syaratnya. Kalau kita nggak mati dulu kan nggak kembali. Apanya yang kembali? Apanya yang kembali? Ruhnya yang kembali. Karena kan ketika kita pertama kali diciptakan, utuh nih bentuk ininya, lalu ditiupkanlah ruh. Kan teman-teman yang belajar embriologi kan tahu kan kapan ditiupkan itu ruh. Ya kan, menjadi hidup, mulailah detak jantungnya ada, ini fungsi-fungsi yang sudah fungsi-fungsi tubuhnya itu akhirnya hidup karena adanya ruh. Ya kan? Maka ruh itu akan nanti pulang, karena sebagaimana dia berawal, maka sesuatu yang berawal pasti yang berakhir.
Makanya itu pembedanya. Yang tidak punya awal dan akhir, ya pemilik awal dan akhir itu kan cuma Allah. Makanya dia laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang bisa menyerupainya. Termasuk adalah dia tidak punya awal dan akhir. Dia kekal. Nah ini kan coba bayangkan ya, kacaunya, dikacaukannya kita dalam beriman karena terdampar pada fakta-fakta yang empirik. Dan tidak bisa ditemukan pada bagaimana kita beriman di sesuatu yang hanya berpatokan kepada empirisme, perolehan, pembuktian. Oke, karena itu memang bukan satu-satunya. Jadi coba lihat ya. Jadi akarnya itu tadi, kita kehilangan khusyuk. Itu sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Ghazali bahwa masalah kedepannya, masalah hari ini dan masalah yang akan datang adalah masalah manusia sudah kehilangan kekhusyukannya. Mungkin kalau bahasa pengembangan darinya adalah dia kehilangan kemampuan mindfulness-nya. Dia tidak bisa hadir, dia tidak punya makna mengapa melakukan A, mengapa melakukan B. Ya, dia tidak punya meaning, sehingga bahagia itu dia kejar di eksternal, padahal kebahagiaan itu sebenarnya sudah muncul dari dalam. Adapun yang keluar itu adalah ekspresi dari kebahagiaan. Oke, jadi sebenarnya pada dasarnya diapain kalau ada orang seperti itu? Pertanyaan kita diapain orang seperti itu adalah pertanyaan ketika kita lagi terserap juga di medan yang mana. Oke, kita lagi terserap di medan yang mana. Banyak kondisi. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu karena akhirnya dia hanya memanipulasi saja keadaan, memanipulasi saja cara pandang. Kita hanya perlu hadir untuk melihat apa adanya, tanpa judgement. Hadir saja untuk melihat, ini orang keluar kenapa. Kalau kita bisa memposisikan diri kita, menumbuhkan rasa rahman, rahim itu tadi, empatik, kita akan mencoba untuk menukar posisi. Kalau saya kira-kira di seperti itu saya kenapa? Tapi kan pertanyaan kontemplatif seperti ini kan tidak akan berbunyi pada saat kita tidak punya kesadaran penuh. Kesadaran penuh itu sebenarnya tidak punya butuh waktu kalau kita sudah sering praktekkan. Dia sepintas secepat kilat, karena sifat pikiran itu hanya 0,01 detik terjadinya. Kita sudah tahu semua apa. Informasi itu masuk sepersekian detik. Termasuk adalah kemampuan mindfulness itu sendiri, sebenarnya seperti itu. Secepat itu kita langsung bisa memberikan suatu sikap. Ada orang kayak gini-gini, apa yang harus saya lakukan? Tapi kalau kita tidak mengambil peran kesadaran diri, maka kita tiba-tiba dibajak narsistik ego kita. Berdasarkan rekaman, dia akan melakukan ya apa yang tercatat di rekaman. Waktu misalnya kayak gini, memang orang kayak gitu gini, ya kan? Maka kita mengambil tindakan cuekin, ya kan? Jadi dia kalau kita tidak mengambil satu kesadaran penuh, maka kita akan dibajak lagi sama rekaman lama. Makanya rekaman-rekaman ini yang harus selalu terus-menerus kita bersihkan, agar sesuatu yang spontanitas pun itu sesuatu yang bernilai baik. Secepat itu juga kita bisa keluarkan kembali sesuatu yang menyikapi sesuatu pun dengan bijaksana, karena kita pertama kita rajin membersihkan rekaman lama kita, yang kedua adalah kita terus-menerus melatih untuk selalu hadir. Itu. Saya kira semoga ini menjawab ya. Walaupun agak panjang lebar. Terima kasih Kak Maya menjawab. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan di kolom chat, bisa dibacakan Kak? Oke. Ini yang terakhir ya Kak Maya dari Madihah Nur Rahima. Kak izin bertanya, maaf lewat chat. Sebenarnya saya itu orang yang perfeksionis. Kadang pikiran saya kelewat batas dari orang-orang lainnya, sehingga banyak yang nggak bisa ngimbangin dan bilang apa yang saya sampaikan itu nggak masuk akal. Saya juga tipe yang optimistik, Kak. Segala sesuatu saya lihat dari sudut pandang yang positif. Bahkan ketika orang-orang bilang itu nggak mungkin, pada akhirnya semua bisa dilakukan. Tapi lagi-lagi saya nggak tahu kenapa, ternyata teman-teman banyak yang anti dengan saya. Saya jadi kadang suka down.
Walau naluriahnya selalu optimis, gimana ya Kak? Jadi kadang merasa bukan diri sendiri karena itu Kak kepikiran nanti teman-teman pada nggak suka dan lain-lain. Begitu Kak Maya bisa langsung jawab silakan. Ini kalau saya tangkap ini siapa namanya tadi? Madihah, Madiha. Nah, ini ya. kalau saya tangkap lokus yang kuat aktif dalam dirinya ini lokus hayalinya. Kemampuan imajinatifnya bagus sehingga sebenarnya potensial kreatifnya itu, potensi kreativitasnya itu tinggi. Hanya dia pada lingkungan yang tidak mensupport optimal kemampuan kreativitas itu. Gitu ya. Jadi akhirnya apa? Karena dia kayak lain sendiri, itu justru yang membuat dia meragukan kembali juga dirinya. Ada muncul keraguan. Nah, inilah tantangannya bahwa ketika kita mengambil satu langkah berbeda. Sebenarnya gini, betul bahwa memang ada yang namanya perfeksionis. Perfeksionis itu gini, dia terlalu percaya diri. Dia terlalu percaya diri. Pada dasarnya, kita untuk melakukan sesuatu sebaik-baiknya itu bagus. Hanya adalah kita memberikan ruang bahwa dalam kehidupan sosial kita akan berbicara tentang kekitaan. Kita perlu menurunkan sedikit level kita. Jadi tadinya itu adalah aku yang menang menjadi win-win gitu ya. Jadi bagaimana ceritanya supaya kita sama-sama menang? Kita sama-sama merasakan bahwa kita bisa sama-sama. Adalah kadang kita harus menurunkan sendiri standar kita untuk membiarkan orang lain tumbuh bersama kita. Ini kan level kekitaan, moralitas. Kita menurunkan sedikit dulu standar kita untuk orang mampu menjangkau kita. Karena kalau kita kejauhan terbangnya, kita capek sendiri juga. Karena apa sih yang kita bisa lakukan sendiri? Ya kan? Tidak selamanya kita bisa melakukannya sendiri. Walaupun kalau kita yang melakukan itu bisa dikatakan itu baik, presisi dia. Tapi pada dasarnya tidak semua kita bisa bertahan melakukannya sendirian. Kita butuh kolektif, bekerja secara kolektif. Maka cara yang paling bijaksana adalah menurunkan standar kita dengan mulai bertoleransi kepada ketidakpastian. Oke, kita toleransi kepada ketidakpastian bahwa meskipun gitu, itu kan perfeksionis itu kan dia juga mematok terlalu tinggi. Bagaimana kalau dia tidak menyiapkan dirinya dan dia jatuh terpelanting, sementara juga orang-orang dari dulu juga bilang kamu ketinggian, akhirnya apa? Dia tidak punya kesiapan, bahkan tidak ada dukungan secara sosial ketika dia jatuh. Akhirnya dia menjadi hopeless, sekali putus asa. Makanya perfeksionis itu berbeda sekali dengan sesuatu yang progresif. Progresif itu adalah memahami sesuatu bahwa sesuatu itu berkembang, sementara perfeksionis itu memasang sesuatu yang sangat ketinggian dan dia punya ekspektasi. Ekspektasi itu ada apa? Melekat kepada hasil yang dia tentukan. Dia punya standar sendiri. Padahal standar itu kan tidak selamanya itu yang lebih baik. Bisa jadi ada pilihan lebih baik hanya karena kita hanya tidak kelihatan pilihan lebih baik itu karena rekaman kita nggak ada. Nah, ini kan butuh kesiapan untuk toleran terhadap yang sesuatu uncertainty, ketidakpastian. Bahwa segala sesuatu ini apa sih yang bisa dipastikan? Nggak ada yang bisa dipastikan. Nah, membuka ruang bahwa ada sesuatu yang bisa hadir. Jadi pertama itu adalah munculnya dulu willingness. Willingness itu gini. Yang pertama adalah munculkan dulu netralitas. Netralitas itu adalah kalau saya melakukan ini, pun kalau saya tidak mendapatkannya, saya akan mendapatkan sesuatu yang lain. Artinya, ini tidak difikskan, kalau saya tidak dapat ini, saya kecewa. Atau saya tidak melakukan ini sebaik mungkin, saya kecewa. Atau saya ini, saya akan kecewa, saya akan jatuh, saya akan sedih. Jadi kalau saya tidak mendapatkan sesuatu yang saya sudah susun ulang, rencanakan, maka saya bisa mendapatkan sesuatu yang lain. Apalagi kalau yang lain ini kita sebutkan sebagai sesuatu yang lebih baik daripada apa yang pernah saya rencanakan. Ini namanya netralitas. Itu ada posisi yang lebih tinggi, yaitu adalah sudah masuk ke willingness. Willingness itu kesediaan untuk sama-sama berpeluh. Itu kalau kita turunkan sedikit standar kita, mau tidak mau kan kita membantu orang lain yang tadinya kita udah
telaten melakukan sesuatu kita turunkan, dan tidak masalah bagi kita mengerjakan sesuatu operasional, pekerjaan yang begitu operasional. Bahkan sebagai seorang CEO misalnya, tiba-tiba dia turun di dapur dan memperlihatkan cara mengolah sesuatu dengan lebih baik, mengajarkan, dan dia mendampingi dengan sepenuh hatinya. Itu yang namanya ada willingness. Ada kesediaan kembali melakukan pekerjaan-pekerjaan peluh, dan itu tidak menurunkan derajat dirinya. Seperti itu. Jadi supaya apa? Perfeksionis ini bisa digeser menjadi sifat yang progresif. Progresif itu dia juga melihat ada kemajuan, tapi dia tidak mematok bahwa majunya sampai di situ atau majunya harus standar ini. Oke? Bisa ditangkap nggak? Bagaimana Kak Nur Rahimah? Apakah sudah cukup jelas? Oke, gitu ya. Nah, oke. Saya mengajak teman-teman untuk berkontemplasi lah. Ketika kita masuk dalam satu organisasi atau kita mendirikan organisasi, apakah kita mau jadikan dia pabrik atau kita mau jadikan dia wadah bertumbuh? Kalau kita mau jadikan pabrik, ya sudah, jangan pedulikan hati siapapun, termasuk hatimu sendiri. Abaikan. Karena pabrik, mekanik itu tidak butuh hati. Dia hanya kerja, ya, seperti robot. Nggak ada masalah. Itu pilihan. Lalu ketika kita menjadikan organisasi sebagai pabrik, lalu apa maknanya? Apa di mana kita mengapresiasi bahwa kita adalah makhluk berhati, makhluk yang punya hati? Kalau kita jadikan organisasi sebagai pabrik, oke, tidak ada bedanya dengan yang lain, tidak ada. Kita tidak mendapatkan meaning dan kita tidak menemukan bahwa ada makna di situ. Kita kehilangan makna. Artinya kita pun kehilangan diri kita sendiri. Entah atas apa kita akhirnya melakukan ini semua. Hanya narsistik ego aja sebenarnya. Kita kasih makan ego tak saja terus menerus. Makanya cara pandang pertamanya adalah bahwa pertanyaan kontemplatif untuk semuanya adalah organisasi sebagai pabrik atau organisasi sebagai wadah bertumbuh. Ketika kita mengatakan pabrik itu modelnya fiksasi, kekakuan, mekanisasi, seperti kita memperlakukan mesin. Sementara hati itu tidak seperti itu. Ketika kita melihat komunitas sebagai wadah bertumbuh, maka kita mengerti apa yang dimaksud dengan evolution. Bahwa kita ini sama-sama lagi tumbuh. Kita tidak akan pernah menganggap ketika kita adalah pisang berbuah, lalu kita menertawakan tunas. Dan kita memaksa, hai tunas, berperilakulah seperti saya yang berbuah. Tidak, kita menghargai tunas adalah tunas, biarkan dia menyelesaikan ketunasannya. Ketika saya selalu mendukung dengan penuh cinta ketunasannya, dengan sendirinya karena dia punya potensi sampai berbuah, dia tumbuhkan daunnya. Dia kokohkan batangnya, dia munculkan jantung pisangnya, dia berbuah. Karena apa? Yang saya datangkan hanya cukup dengan mencinta. Saya cukup mencintai semuanya, mencintai semua yang ada di inspirasi malam. Karena bagi saya, mereka adalah jiwa yang lagi bertumbuh. Adapun kalau dia tidak mencapai target, bukan berarti kita tidak mempunyai rencana. Tapi rencana kita itu tidak akan membuat kita memperlakukan manusia seperti robot. Karena kita tahu pertemuan kita adalah jiwa bertemu jiwa. Semuanya di sini jiwa. Ketika kita tidak mampu menghargai jiwa orang lain, sama dengan kita mengatakan bahwa saya tidak mampu menghargai jiwa saya sendiri. Ketika kita mulai kehilangan untuk tidak mampu melihat jiwa orang lain, kita sama dengan kita menihilkan jiwa kita sendiri. Makanya merenunglah kembali, lakukan sama-sama berkontemplasi. Mengapa saya masih melakukan ini? Apa yang sebenarnya kita cari sama-sama? Dan untuk apa gitu? Ini loncatan organisasi atau loncatan komunitas itu sebenarnya untuk apa? Adakah dia memang kita jadikan adalah mandraatul akhir, bekal
tempat bercocok tanam untuk menuai, untuk nanti memanen di akhirat. Atau kita memang mengumpulkan supaya menjadi transaksi aja di dunia. Nih, saya sudah dapat ini, bisa begini, bisa begini. Ya udah, bunyi hadisnya kan jelas bahwa ketika kamu hijrahmu hanya untuk dunia dan isinya atau perempuan yang kamu sukai, kan begitu bunyi anunya ya, maka kamu hanya akan mendapatkan itu. Sayang kan? Sayang. Padahal kamu bisa melakukan sesuatu yang punya meaning. Jika hijrahmu karena Allah dan Rasulnya, maka kamu akan mendapatkan lebih daripada itu, maka hijrahmu akan sampai ke sana. Ya tinggal bagaimana kita mau cukupkan, padahal sama effortnya kita lakukan. Tapi dia effort ini akan berbeda kalau satu punya meaning, satu meaningless. Jadi tinggal kan pilihan. Makanya model saya adalah penawaran aja. Tidak ada pemaksaan, karena pemaksaan itu bisa bersifat egoistik. Ini saja kita bertukar gagasan saja. Tidak selamanya, tidak masalah bagi saya gagasan misalnya itu tidak diterima, itu tidak masalah bagi saya. Karena setiap kita itu tidak akan dihukumi terhadap hasil. Tapi kita akan dimintai pertanggungjawaban pada proses. Makanya jawabannya nanti di yaumil akhir itu kan, ya Allah, saya sudah menyampaikan, selesai urusan saya. Makanya juru dakwah itu kan namanya penyuruh ya, bukan pemaksa. Gitu teman-teman sekalian. Jadi tinggal merenung kembali, renungi kembali sampai dapat esensi terdalam dari komunitas ini. Mau dibawa kemana nih? Mau dibawa kemana? Gitu ya? Itu kan kita bisa renungi sama-sama. Dan akhirnya apa? Kita akan melihat bahwa setiap jiwa itu saling terhubung. Jiwa terhubung. Sayang sekali kalau kita punya wadah, tapi jiwanya pertumbuhan spiritual itu stagnan. Karena kita mengejar sesuatu yang sesuatu yang nampak, tapi dia kosong akan makna. Dia melakukannya tapi dia gerutu dalam melakukannya. Ya kan? Yang ada adalah munculkan makna dari setiap anggota, ya. Dan tidak mungkin muncul kalau kita datang dengan ketidakbermaknaan. Kalau kita datang mekanistik, maka orang pun melakukan mekanistik. Tapi kalau kita datang dengan sesuatu yang punya makna, maka selalunya seperti itu. Siapa yang berbicara dari jiwanya, maka akan sampai kepada jiwa. Siapa yang berbicara dari hatinya, maka akan sampai ke hati. Siapa yang hanya berbicara tapi kehilangan esensi, maka tidak akan sampai kemana-mana. Ya gitu. Sekira itu teman-teman sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Terima kasih kepada Kamaya yang sudah menjawab pertanyaan terakhir ya. Oke, dari diskusi mengenai mindfulness ini ya teman-teman, izinkan saya membacakan beberapa poin. Tadi Kak Maya sudah menjelaskan kepada kita ya, seperti yang dikatakan oleh John Kabat-Zinn, bahwa mindfulness itu harus memberikan atensi kepada beberapa hal, seperti pada ini ya, tujuan kita apa, kemudian kita harus hadir pada momen yang sedang kita ikuti, dan terakhir adalah kita tidak mudah menjudge atau menghakimi situasi seperti apa sih yang sedang kita lakukan saat itu. Dan juga mindfulness ini sebisa mungkin yang pertama diniatkan dengan kebaikan ya. Biar karena kata Kak Maya tadi kan inama amalun biniat ya, segala sesuatu itu adalah dari niatnya begitu. Dan kita sebisa mungkin harus hadir utuh dalam suatu momen, entah itu ngobrol bareng teman, makan, minum, agar ada feeling yang terasa gitu. Seperti itu Kak Maya, benar? Sip. Oke, mungkin Kak Maya bisa dong memberikan closing statement pada diskusi sore hari ini. Oke. Jadi gini teman-teman, kita ini semuanya adalah punya potensi. Hanya potensi itu akan aktual, semua potensi akan teraktualisasi ketika kita mulai mengenali seluruh potensi. Satu persatu kenali. Penamaan kita terhadap manusia, kita disebut manusia, itu punya potensi sendiri. Terus kita lebih spesifik lagi disebut perempuan dan laki-laki, itu punya potensi sendiri. Saya kasih contoh satu saja teman-teman sekalian.
seorang perempuan itu sudah punya potensi melahirkan yang tidak akan dimiliki oleh laki-laki. Oke, itu namanya potensi. Kalau sudah punya anak, itu namanya aktual. Oke, nah, makanya bagaimana supaya kita tahu kita memunculkan apa yang aktual? Cukup dengan mengenali potensi demi potensi. Begitu kita kenal, kita tahu apa yang harus tumbuh. Karena potensi itu hanya butuh untuk ditumbuhkan dan disuburkan penumbuhannya. Jadi jiwa itu berkembang. Itu yang disebut dengan evolusi. Dan memang perlu 3 hal, teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Asr itu watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Kemudian di ayat yang lain adalah watawasaw bil marham. Ingat, itu ada ketersalingan pada 3 hal kalau kita mau menggandeng lebih banyak orang dan mau beriringan menjadi gelombang besar kebaikan. Pegang itu 3-tiganya. Watawasaw bil haq, cari kebenaran, temukan kebenaran. Yang kedua adalah ketersalingan ya pada kebenaran, kemudian saling menasihati dalam sabar. Ya, ada mungkin yang baru sedikit menemukan kebenaran, bersabar, bantu dia untuk melihat kebenaran. Kemudian watawasaw bil marham. Ya, ketersalingan dalam tarahum itu saling mencintai, saling memberikan kasih sayang. Karena itu adalah energi kesabaran yang paling besar, yaitu cinta. Kalau cinta sudah ada, maka kita bisa lebih sabar untuk bisa melihat satu demi satu kebenaran hadir. Saya kira itu teman-teman sekalian. Wallahualam. Baik, terima kasih kepada Kak Maya yang telah menyampaikan closing statement ya. Semoga tidak hanya terinspirasi dengan materi mindfulness pada hari ini, namun kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan ya teman-teman. Oke, rasanya tidak afdol nih kalau kita belum foto bersama. Silakan teman-teman untuk open kamera terlebih dahulu. Oke, masih ditunggu ya. Kak Uzam sudah siap ya untuk screenshot? Halo Kak. Oke, apakah masih ada yang ingin mau on kamera lagi? Sudah ya? Udah ya? Oke. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya. Dan 3 ya teman-teman, mungkin satu lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Kak Maya. Dan juga teman-teman. Itu yang kurang berkenan. Oke, dan juga teman-teman inspirasi malam yang telah hadir pada diskusi sore hari ini. Oke, sebelum menutup diskusi pada hari ini ya teman-teman, izinkan saya membacakan sebuah quotes yang berhubungan dengan tema kita hari ini, mindfulness dengan menjadi pribadi yang positif, yakni dari tokoh favorit saya, Pak Habibie, jadilah mata air jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Jadilah anak muda yang produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan 2 hal, yakni iman dan takwa. Cukup sekian teman-teman, tetap semangat dan jaga kesehatan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemandu acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.